Iya, shalom buat setiap kita yang sudah bergabung di acara Misbah Doa. Saya mengucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Baik saudara, kita akan segera memulai Misbah Doa. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat malam bagi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di pulau-pulau, yang ada di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan semua saudara yang tetap setia untuk terus berdoa bersama. Doa adalah kekuatan kita, doa adalah perlindungan kita, doa adalah jawaban hidup kita. Mari kita mau sama-sama mencari kekuatan di dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Ya, saya percaya hanya karena kasih setia Tuhan kita bisa kuat bahkan sampai hari ini. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang semangat ya. Setiap minggu sekali kita memuji Tuhan ya. Kasih setianya tak pernah sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kasih setianya, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kasih setianya, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, amin, amin. Saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu biar mulut kita mau terus memuji menyembah Tuhan. Biar terus kita mau berkata pujian ada di mulut kami Bapa. Apapun keadaan kami, apapun yang ada di sekeliling kami mau tetap memuji Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji, Engkau yang menjagai hidup dan hati kami, kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa pujian kami, sembah kami malam hari ini, kami menghormati hadirat Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian-Mu, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Lebih lagi saudara, mari memuji, menyembah Tuhan, bersyukur. Ya Tuhan, apapun keadaan kami mau berkata, mulut kami penuh pujian kepadamu Tuhan. Yes Lord. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami memujimu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami mau memujimu, menyembahmu Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Engkau ajaib, Engkau mulia, Kau Tuhan yang perkasa dalam segala perbuatanmu, dalam segala rencanamu. Engkau ajaib, Engkau baik Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal atas hidup kami. Bagian kami adalah terus memujimu, bersyukur kepadamu Bapa. Biarlah terus hati kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pujian kepadamu ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami. Biar kami terus mau mencari wajah-Mu Tuhan. Biar kami terus mau mencari anugerah-Mu, mau mengejar kasih-Mu atas hidup kami. Bahkan lebih daripada berkat-berkat-Mu, kami mau terus mencari Tuhan, mencari anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan mengenal-Mu lebih dalam, menyembah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari pandang wajah Tuhan saudara, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah kami
memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti kebaikan-Mu dalam hidup kami, mengejar hadir-Mu ya Tuhan dalam hidup kami Yesus. Membawa sembah kami Tuhan, sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. kami mengejar kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Kami rindu mengenal-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terus membimbing kami, menuntun jalan-jalan kami untuk terus mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Tidak ada lain keuntungan kami sebagai manusia selain mengenal Tuhan. Bukan kekayaan, bukan harta, bukan sesuatu yang secara duniawi yang kami peroleh yang akan membuat kami berbahagia. Hanya ketika kami memperoleh Tuhan di hidup ini, kami memperoleh damai sejahtera dan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Bahkan damai yang melampaui segala akal pikiran kami. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Selidiki hati kami Bapa, bawa kami Tuhan di dalam segala jalan kebenaran-Mu. Ini hidup kami Yesus, ini hidup kami. Oh Tuhan, mari angkat tanganmu saudara, sekali lagi kita mau berkata pada Tuhan, bawa kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
sekali lagi katakan memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Kami mau mengejar Engkau dalam hidup kami, mengejar rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan hari-hari ini, bawa kami Bapa, untuk terus mata kami tertuju hanya kepada Tuhan saja. Berkati Tuhan setiap kami malam hari ini yang duduk diam di kaki-Mu. Kami tahu dan percaya ada janji Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan yang disediakan bagi orang-orang yang setia mencari Engkau. Kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan mendekat di kaki-Mu. Kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan mendekat di bait-Mu dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita lewat firman Tuhan. Jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Saudara, saya percaya dengan mengikuti mesbah doa ini memang akan ada banyak tantangan, akan ada banyak persoalan, akan ada banyak kuasa iblis yang akan mencoba menghentikan saudara untuk mendengarkan mesbah doa. Tapi saudara jangan pernah mundur, terus maju saudara. Ya, hari-hari ini saya mendengar banyak kesaksian dari orang-orang ya. Ada seorang ibu yang bertanya pada saya, "Bu, hari-hari ini sejak ikut mesbah doa Bu, saya dibukakan Tuhan, suami saya ternyata punya banyak kuasa gelap." Ya, ada ibu-ibu yang berkata begini, "Suami saya itu bisa bilang sama saya gini Bu, ya kamu itu punya ilmu apa? Saya kenapa panas kalau ada kamu di rumah ya?" Padahal saya hanya berdoa, saya ikut mesbah doa, memang suaminya itu ikut kuasa-kuasa gelap. Ya, jadi dukunnya juga berkata memang di rumah itu ada penghalang. Ya, yaitu istrimu itu yang menghalangi. Kenapa saudara? Karena istrinya berdoa ikut mesbah doa. Ya, dan saya juga menerima banyak SMS, banyak WA yang bertanya, "Bu, ya, saya sejak ikut mesbah doa saya tahu ya bagaimana menjadi Kristen yang benar. Ini saya temukan jimatnya suami saya nih Bu. Ya, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak perlu panggil pendeta kan? Nggak usah, bakar dalam nama Yesus." Ibu berdoa minta perlindungan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku membakar segala kuasa kegelapan. Aku ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Iya, jadi ada begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang mengalami dan mulai bertumbuh. Saya senang saudara mendengar orang-orang bertumbuh. Sekarang mereka tidak lagi menggantungkan imannya pada pendeta atau hamba Tuhan, tetapi mereka bertumbuh dalam kebenaran. Ya, karena saya bilang Yesus berkata begini, kuasa ini akan menyertai, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bukan menyertai pendeta atau hamba Tuhan, tapi menyertai orang percaya. Dia akan mengusir setan demi namaku, ya, menginjak ular dan kalajengking, minum racun maut, bahkan tidak mati demi nama Yesus. Jadi saudara tidak usah takut dan mari kita mulai berfungsi bagi kepentingan kerajaan Allah hari-hari ini. Baik, kita teruskan pembacaan kita dari kitab Yesaya pasal 24, sekarang ayat yang ke-11. Kemarin sampai ayat yang ke-10. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-11. Di sana dikatakan begini, orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur, ya. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan. Oh, ini kemarin sudah ya. Kita sekarang di ayat yang ke-14 ya. Ya, ayat yang ke-14 sekarang. Ya, dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri
di negeri-negeri timur ya. Nama Tuhan Allah Israel di tanah pasir, di tanah-tanah pesisir laut. Ayat 16, dari ujung bumi kami mendengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku. Ya, kurus merana aku. Celakalah aku, sebab para penggarong menggarong. Dan terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Ya, saudara, ya, jadi walaupun orang mau memuji-muji Tuhan ya, tetapi penglihatan ini berkata, ya, tetapi aku berkata kurus meranalah aku, ya, celakalah aku. Ayat 17, hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat, ya. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan terpertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Jadi firman ini berkata, ketika hari murka Tuhan turun, ketika hari penghakiman itu datang, walaupun orang mau bernyanyi berkata, terpujilah nama Tuhan Allah Israel, di ujung bumi kami mendengar nyanyian hormat bagi Allah yang maha adil. Tetapi semua sudah terlambat. Kenapa? Keadaan murka Tuhan, hari penghakiman telah tiba. Bahkan orang-orang yang lari mendapat celaka. Penduduk bumi, kamu akan dikejutkan dan masuk dalam pelubang, dikatakan di sini, saudara ya. Dan jerat, maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang. Dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Mengerikan, saudara. Ketika hari penghukuman tiba, hari kiamat tiba, ya, akhir zaman itu datang, ya, ini nubuat tentang akhir zaman. Maka bumi bergoncang, dasar-dasar bumi bergoncang. Saudara bisa bayangkan kalau dasar bumi bergoncang, apa yang akan terjadi, saudara? Malapetaka besar, kematian, ya. Ini akan terjadi di akhir zaman. Ya, kita akan terus belajar supaya kita ini terus hidup berserah dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-19. Ya, ayat 19 berkata, bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Ya, bayangkan saudara kalau buminya ya remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Ya, apa yang akan terjadi? Kita mengalami gempa aja 7,4 skala Richter itu yang ada di Palu kemarin, saudara. Jadi saudara bisa membayangkan kalau kita mengalami gempa yang dahsyat, yang hebat. Ya, kemarin aja yang di Palu mengalami 7,4, itu orang semua sudah meninggal. Banyak sekali yang mati, saudara. Apalagi kalau dasar-dasar bumi digoncang. Di sini dikatakan bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing, saudara, ya. Dan ketika itu semua terjadi, ayat 20 berkata, bumi terhuyung-huyung, sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Sangat mengerikan, saudara, ketika ini dikatakan bumi terhuyung-huyung. Sama sekali seperti orang mabuk, ya saudara. Ya, dan di sini dikatakan dan goyang seperti gubuk, ya. Saya ingat ada lagu di sini dikatakan buminya goncang-gancing, buminya goyang. Ada lagu Jawa itu, saudara, kalau nggak salah ya. Lagu Jawa tentang akhir zaman juga lagu ini, bumine goyang. Ya, bumine goyang. Saya mau coba nyanyi, saudara, ya, biar saudara juga nggak ngantuk malam ini. Kita nyanyi lagu ini, saudara, ya. Dan ini ternyata diambil dari Alkitab loh. Diambil dari firman Tuhan ini loh, ya. Bumi ne goyang, ake lindune. Bumi ne goyang, ake lindune. Bumi ne goyang, ake lindune. Bumi ne goyang, ake
lindune wong sugih bingung pikire, wong melarat susah atine, sing ayem mung putrane Gusti Yesus, susah senang tansah memuji. Saudara, firman itu berkata bahwa ya, sekalipun buminya goyang, itu akan terjadi di akhir zaman, ya, bahwa buminya goyang, goncang-gancing, di akhir zaman akan terjadi. Tadi lagunya berkata, wong sugih bingung pikire, wong melarat susah atine. Orang kaya pikirannya bingung di akhir zaman. Orang melarat hatinya susah. Yang ayem tentrem siapa? Cuma putrane Gusti Yesus. Ya, jadi saya berdoa supaya kita semua menjadi putrane Gusti Yesus. Jangan hanya jadi orang kaya, ya, tapi nggak jadi putranya Gusti Yesus. Jangan jadi orang miskin, melarat hatine saudara, ya, susah hatine. Yang ayem tuh siapa? Ya, anak Tuhan, putranya Gusti Yesus. Walaupun buminya goyang, tapi anak Tuhan itu terus dipelihara. Kita berdoa supaya iman kita tetap kuat, dan sekalipun semua yang Alkitab tulis akan terjadi, kita gak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan adalah penjaga dan benteng hidup kita, saudara, ya. Ayat yang berikutnya, ya, saudara bisa bayangkan bumi remuk redam, bumi hancur lulu, bumi goncang-gancing. Ya, ayat 20, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk. Aduh, kalau bumi terhuyung-huyung seperti orang mabuk, saudara, kita gempa sedikit aja udah pusing, apalagi kalau buminya terhuyung. Kemarin kita sudah belajar, ya, jangan jadikan bumi ini cemar. Ya, apa yang menjadikan bumi cemar? Karena orang-orang penduduknya yang melanggar hukum, penduduknya mengubah ketetapan Tuhan, tidak taat pada firman, sehingga buminya itu tercemar karena perbuatan manusia. Dikatakan dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Apa yang menyebabkan bumi hancur dalam murka Tuhan? Karena dosa pemberontakan. Ada orang-orang yang hidup di dalamnya yang terus memberontak terhadap kebenaran. Ada orang-orang yang tidak mau melakukan kebenaran dan terus memberontak terhadap Tuhan. Mereka hidup di dalam iri hati, dengki, kepahitan, pemecah belah, saudara, ya, dan ini terjadi hari-hari ini. Mari kita mau terus berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita semakin melihat tanda-tanda zaman, saudara, ya. Jangan hidup dengan iri hati, karena orang iri hati itu menyebabkan perpecahan dan kehancuran. Ayat 21 berkata, maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Ya, ayat 22, mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan ke dalam penjara, akan dihukum sesudah waktu yang lama, saudara, ya. Firman Tuhan ini berkata, saudara, bahwa penghukuman Tuhan akan tiba. Ya, orang-orang percaya yang tersisa setelah Tuhan menghakimi, ya, itu semua akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, karena kondisi dunia ini, saudara, di masa-masa kesulitan itu akan mulai terjadi. Ya, orang-orang yang akan terus berpegang pada janji Allah dan yang menanti-nantikan saatnya untuk menyanyikan pujian. Ya, Tuhan akan kembali memulihkan langit yang baru dan bumi yang baru sesuai dengan janji firman-Nya, dan orang-orang yang tetap taat dan setia lah yang akan ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tentara langit di langit menunjuk kepada penguasa-penguasa di udara yang menentang Tuhan. Ya, ini berkata, ya, tentara langit akan dihukum, Tuhan akan menghukum tentara langit di langit. Ya, itu berbicara tentang roh-roh kuasa kegelapan yang ada di angkasa. Roh itu tidak terlihat, tetapi dia bermanifestasi lewat manusia. Dia menguasai manusia untuk menimbulkan peperangan, perpecahan, iri hati, kedengkian, kebencian, sehingga terjadi banyak kekacauan di bumi. Orang memberontak, orang menjadi
saling benci dan saling membunuh bahkan. Makanya terjadi perang demi perang. Jadi yang dimaksud tentara langit di langit menuju kepada penguasa-penguasa di udara yang menentang Tuhan dan membujuk anak-anak Tuhan. Bahkan sebagian orang percaya terseret dan masuk ke dalam bujukannya. Tidak ada seorang pun bisa lolos dari hukuman yang akan menimpa bumi ini. Bahkan yang disebut tentara langit pun tidak. Kuasa gelap pun tidak akan lolos. Roh-roh jahat pun akan dihukum oleh Tuhan semuanya. Ya, bahkan dikatakan raja-raja di situ di bumi, ya. Mau raja, mau penguasa, siapapun tidak peduli, semua akan dihakimi oleh Tuhan. Semua yang berbuat jahat. Ya, ayat 22, mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Ayat 22-23 berkata, bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Jadi ini akan terjadi, Tuhan akan memerintah. Ya, Tuhan akan menunjukkan di akhir zaman nanti kekuasaan dan kemuliaannya. Dan disitulah semua yang terlihat berkuasa, langit, bumi, bintang, bulan, semuanya akan tersipu-sipu melihat kekuasaan Tuhan yang besar. Termasuk manusia-manusia yang sombong, yang merasa selama ini gak butuh Tuhan, gak ada Tuhan. Semua akan diremukkan. Saudara, saya percaya biarlah kita mau belajar sama-sama bahwa hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Hari ini mari kita sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita masih hidup dalam dosa, kalau kita masih hidup dalam kepahitan, kalau kita masih hidup di dalam amarah kebencian, kalau kita masih hidup dalam kenajisan, persinahan, percabulan, kalau kita masih hidup di dalam pertikaian, mari kita mulai terus bereskan hidup kita. Hidup lurus di dalam jalannya Tuhan. Kenapa saudara? Karena waktu akhir zaman akan segera tiba. Biar kita semua berjaga-jaga dan kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Justru kita mengenal Dia dengan baik, mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh mau terus datang kepada Dia dan mengaku bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Semua akan hancur kata firman Tuhan. Bumi yang kita kenal seperti sekarang ini akan hancur. Karena itu Rasul Paulus berkata, orang-orang yang membeli, ya baiklah ia bersikap bahwa seolah-olah dia tidak memiliki barang yang ia beli. Ya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi harus bersikap seolah-olah tidak memiliki barang-barang duniawi itu. Kenapa? Karena bumi, dunia yang sekarang ini kita kenal akan hancur secara demikian. Jadi betapa saleh dan sucinya kita harus hidup. Ya, buang semua hal yang mengganggu rohani kita, buang semua hal yang mengganggu damai sejahtera kita. Kita mau sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Kita mau terus duduk di kaki Tuhan, berlutut di bawah kakinya. Dan kita mau terus bilang, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, mengejar hadirat-Mu. Itu yang kami rindukan Bapa. Mari kita datang di kaki Tuhan saudara. Mari kita mau terus berkata, kami butuh Engkau Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu, memandang wajah-Mu. Senantiasa kami mau memandang wajah Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa
Bapa, kami mau terus mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami. Bawa kami di hari-hari ini untuk terus dekat dengan Tuhan, mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, jagai hati kami, biar hati kami tetap kudus, hati kami tetap tulus Bapa. Kalau ada ganjelan di hati kami, mungkin itu amarah, kebencian, kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Jagai hidup kami, bahkan pikiran kami, semua yang suci, yang baik, yang manis, itu yang kami pikirkan. Semua yang patut dipuji, disebut kebajikan, itu yang kami pikirkan. Bahkan perkataan mulut kami, biar kami memperkatakan terus yang baik. Hati kami Tuhan penuh dengan kebaikan-Mu. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini terus mencari Engkau. Keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga yang mencari Tuhan. Suami, istri, anak-anak boleh terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Menjadi keluarga yang harmonis disertai Tuhan. Anak-anak diberi hikmat marifat untuk belajar mengikuti sekolah online, belajar online. Tuhan beri hikmat marifat. Berkati anak-anak kami yang sedang kuliah menentukan jurusan yang terbaik dari Tuhan. Berkati juga Bapa untuk anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan menolong anak-anak kami, jodoh mereka di dalam tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan sediakan buat anak-anak kami untuk menggenapi rencana Tuhan. Berkati Bapa, bahkan kami percaya Tuhan Engkau juga menyertai setiap anak-anak kami yang merindukan punya keturunan. Tuhan berkati Bapa, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya hari-hari ini kami terus akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kami. Suami menjadi takut akan Tuhan, istri menjadi penolong yang sepadan, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Bapa, berkati Tuhan untuk semua anggota keluarga kami yang sakit. Siapapun hari ini yang terbaring sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Berikan kekuatan di tengah pembaringan dan tubuh yang lemah. Mereka boleh terus mengucap syukur dan mencari Tuhan. Berkati Bapa setiap orang tua kami di masa senja mereka, opa oma kami, para single parent juga Tuhan memberkati. Mereka terus ada bersama dengan Tuhan. Tuhan menjagai mereka dalam damai sejahtera dan sukacita. Tuhan juga terus menyertai orang-orang yang bergumul, yang ingin keluar dari dosa, percabulan, kenajisan, perselingkuhan, dosa homoseksual, lesbian, dosa kemabukan, perjudian, rokok, dosa iri hati, kebencian, amarah, dendam, kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan cukup untuk membuat kami mampu. Ketika kami mau, maka Tuhan yang memampukan setiap kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara ini, Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai wakil Tuhan menyertai mereka dalam memimpin bangsa ini. Terjadi hujan pertobatan, bahkan perlindungan Tuhan sempurna. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Berkati Tuhan TNI Polri juga hari-hari ini terus ada dalam genggaman Tuhan. Segala yang tidak benar Tuhan buka, singkapkan. Kami tahu dan percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mereka boleh terus menjadi orang-orang yang terus membawa amanat-Mu Bapa dalam pekerjaan mereka untuk menjaga bangsa ini. Berkati juga Tuhan tim medis yang bergerak semua untuk menangani COVID-19, diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan semua penelitian untuk vaksin. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Di balik semua yang terjadi pandemi ini, kami tahu mendatangkan pertobatan massal. Berkati semua benua-benua dan orang-orang yang berdoa di dalamnya. Dari Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan jagai, lindungi. Kami semua terus bersehati berdoa Tuhan. Tidak ada kematian massal di antara bangsa-bangsa, yang ada kesembuhan dan pertobatan massal. Tuhan jamah setiap orang-orang yang hari-hari ini terus mencari Engkau. Kami percaya kami dapat menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan
Terima kasih Bapa buat malam hari ini, kami tahu dan percaya berkat anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkati langkah dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan, jadikan semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu berhasil, bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan, karena itu jangan lupa share video ini kepada saudaramu, anakmu, siapa saja, temanmu, untuk mereka juga boleh diberkati Tuhan. Dan jangan lupa sempatkan pencet tombol like, subscribe, dan komen supaya channel ini boleh berkembang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.